Saya pernah mukul perempuan, jadi kalian harus tahu dulu. Bayinya ditendang, ya kan, dipukul, dijambak, dicakar, udahlah pokoknya ketololan itu, dan bayinya ditendang. Mau sengaja mau nggak sengaja, ribut di depan anaknya, ribut di depan bayinya. You know what? Ini bukan cowok. Ini bukan cowok. Kalau ngundang orangnya di sini bukan saya undang, tapi saya pukulin yang ada. Dan lu harus dengerin baik-baik, karena saya pun pernah mukul perempuan loh. Saya pernah mukul perempuan. Jadi kalian harus tahu dulu. Gua tampar. Salah? Mungkin salah. Tapi buat gua pada saat itu ada reasonnya. Bukan hilaf loh ya. Saya tidak hilaf ketika melakukan hal tersebut. Tidak hilaf. Tidak hilaf sama sekali. Buat gua ngelakuin itu shock effect terapi. Supaya tenang. Tenang. Karena saya yakin. Dan tamparnya pun tampar dengan perasaan. Karena kalau saya nampar beneran, nggak bangun. 3 hari nggak bangun ya kalau saya tampar. Saya tampar untuk shock terapi. Tenang dulu, setelah tenang, kaget, shock terapi, gue pegang, tangan gue pegang, gue ajak ngomong baik-baik. Oke, kali ini gue akan membahas sesuatu yang sangat memalukan. Apabila sesuatu ini dilakukan oleh orang yang tidak memalukan, maka otomatis orang tersebut akan dipermalukan terhadap sesuatu tersebut. Tetapi sangat disayangkan, orang yang mencetuskan pertama kemaluan ini, maaf, bukan kemaluan ya, ingat, tapi perilaku yang memalukan ini, orang yang pertama kali melakukannya merasa kagak malu. Gimana menurut kalian? Kumaha eta ini? Bingung aing? Orang yang melakukan saja malu, ini orang yang mencetusnya kagak malu. Apakah kalian sudah mengetahui inti pembicaraan gua? Ataukah belum? Kalau belum mungkin kalian kurang update berita. Kalau udah mungkin ya alhamdulillah sudah update. Tetapi walaupun kalian sudah update, itu bukan merupakan kebanggaan, karena itu adalah urusan orang lain. Tetapi yang bisa kalian ambil dari sesuatu tersebut adalah pelajaran, adalah iktibar. Bagaimana kalian tidak melakukan hal yang sama, yang merugikan seperti yang dia lakukan. Nah, itu poin pertama. Dan saking memalukan apa yang dilakukan orang ini, sampai-sampai Om Deddy Kobuzer pun ikut merespon. Tapi Om Deddy sangat kesal ketika merespon tentang orang ini. Sampai-sampai Om Deddy nyebutin ini anak babi. Siapa namanya? Anak babi. Nah, karena apa? Karena sangat memalukan. Gua pun kayak gitu. Mungkin kalau ada di depan mata tuh abis tuh orang gue bikin. Pukulin tuh ya. Kalau bisa gue gunting itunya. Jangan ngaku pria lu kalau kayak gitu lu. Kasar lu jadi orang kampret. Beneran, serius. Kesel tuh. Gerem. Kampret tuh orang. Dan ini bukan gua aja yang kayak gini. Orang yang melihatnya pun pasti mengalami perasaan sama kayak gua. Tahu nggak dia ngapain? Bagi yang belum tahu, nah nih dengerin. Bagi yang udah tahu, ya dengerin juga, nggak apa-apa. Dia ngelakuin KDRT sama istrinya, dipukulin istrinya. Di hotel, dia tahu ada CCTV, masih dikerjain. Dipukul istrinya, dijambak, kampret tuh orang. Dan naasnya di situ, tuh ada anak kecil, anaknya baru lahir. Sampai-sampai anak tersebut ketendang. Tah ditendang, tah ketendang, nggak tahu lah. Pokoknya anak itu kena tendang. Entah sengaja atau nggak sengaja, nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Kan bodoh, kampret tuh orang. Ngapain gitu? Alasannya karena HP-nya direbut. HP-nya direbut sama istri. Istrinya tahu bahasanya suaminya selingkuh. Direbut HP-nya. Wah, naik pitam nih laki-laki kampret nih. Dicambak istrinya, dipukul dulu sampai istrinya nggak berani ngelawan. Lihat suaminya kayak gitu. Dan memang orang kayak gini memang nggak punya mental. Dia hanya berani sama orang yang ada levelnya di bawah dia. Entah itu sama perempuan atau sama bawahan. Tapi kalau sama orang lain nggak berani. Mungkin kalau diancam preman, kincut tuh, kencing celana tuh pasti. Dan memang terbukti ketika polisi datang, awalnya kayak kucing garong, kayak mau dimakannya istri. Pas polisi datang, langsung jadi Hello Kitty. Kucing rumahan, meow, kampret. Ngaku sama polisi apa? Dia ketahuan nonton bokep sama istri. Kan aneh, goblok kayak gitu tuh. Bikin malu. Sudahlah, dirinya udah malu, bikin malu lagi, ngaku-ngaku nonton bokep. Kan malu tuh kampret, bodoh.
Pantasan kayak gitu, mungkin karena sering nonton bokep, nggak tahu lah. Itulah, orang kalau sudah nggak bisa ngontrol diri, itu efeknya nggak ada pikiran panjang tuh, nggak ada. Pikiran yang jernih itu hilang. Makanya di berita-berita banyak ada yang bunuh ibunya, ada yang bunuh anaknya, ada yang memperkosa ibunya, ada yang memperkosa anaknya. Itu karena akal sehat tuh udah hilang. Kenapa hilang? Karena sering mendapatkan racun akal. Salah satu racun akal itu itulah nonton bokep, kampret. Orang nonton bokep itu, ada orang habis dilindas mobil, kepalanya pecah, hancur. Ada juga orang yang nonton bokep tapi kepalanya utuh, fisiknya utuh. Itu hancur otaknya itu hampir sama tuh, kayak orang yang habis kelindas mobil tuh. Nah, itulah parahnya nonton bokep. Nah, ini sekarang orang, wah nonton bokep tuh bagus, kampret lu, bagus. Nafsu tuh, nafsu setan yang bagus kayak gitu. Jadi karena sering nonton bokep mungkin, nggak tahu, otaknya itu ngeres, jadi nggak bisa berpikiran panjang sampai ngelakuin itu sama istrinya. Nggak ada perasaan namanya itu. Serius, nggak ada perasaan sama istrinya kayak gitu. Anaknya pun jadi korban. Nauzubillah. Buat kalian cewek-cewek, kalau mau cari pasangan itu, kalau mau cari suami, kalau cowoknya sering cabul, nah itu jangan tuh. Udah rusak otaknya. Apalagi sering main cewek itu udah rusak otaknya, rusak. Nanti kalian sengsara pas sudah nikah nanti. Carilah pasangan yang baik-baik, yang otaknya kagak hancur, yang kagak suka nonton bokep, yang gak suka main cewek, yang gak narkoba dan lain-lain. Pilih. Dan agar kalian para wanita mendapatkan lelaki kayak gitu, ya kalian harus perbaiki diri juga. Karena orang itu akan dipasangkan dengan seseorang yang sepadan dengan dirinya. Kalau lu kalau lu bangsat, ya pasangan lu bangsat juga. Tapi kalau lu pengen pasangan yang baik, walaupun lu pernah bangsat, usahain menjadi baik. Jadi baik mulai dari yang kecil, 1% sehari, 1% berubah. Ada niat untuk menjadi lebih baik, maka lu akan dijodohkan, akan dipasangkan dengan pasangan yang kayak gitu juga. Walaupun dia bangsat, tapi ada keinginannya untuk berubah, ada keinginannya untuk menjadi lebih baik. Karena ya manusia ini tempatnya salah. Jadi kalau kita mau cari yang nggak ada salah, ya nggak ada. Malaikat, mau nikah sama malaikat. Kalau mau sama yang kagak pernah salah, ya sama malaikat. Tapi nggak mungkin juga, lu manusia. Kalau malaikat ya, tapi nggak lah, janganlah mikir kayak gitu. Ya itu, manusia tempatnya salah, tetapi bisa berubah. Kuncinya itu satu, mau atau tidak. Kalau lu pernah salah, rubah diri menjadi lebih baik. Dan lu akan dipasangkan dengan pasangan yang walaupun dia pernah bangsat, tapi dia berkeinginan untuk berubah, berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Dan insya Allah keluarga kalian akan harmonis, bahagia, keluarga cemara. Mungkin sekian dari gua, nggak panjang-panjang lebar karena udah lebar juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah tolong di komen, kasih peringatan sama gua lewat komen. Nggak usah caci maki, di komen aja apa yang salah, karena manusia ini tempat salah. Oke? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.